rutin gitu ya. Kenyataannya. Boleh saya masuk nggak ya? Sekian ya. Saya mau jawab dua-duanya, karena ini satu nafas pertanyaannya. Ini terkait dengan keuangan politik sebetulnya, manajemen keuangan politik. Kita tahu bahwa ada persoalan di situ. Tadi Burhan secara ilmiah sudah mengungkapkan, tapi sayang ketika menemukan solusi tidak menonjol, tapi sinismenya yang berlebihan ya. Kalau dari dua ini, saya kira Fajrul lebih sinis lah dari Burhan ya. Karena tidak mau memberikan solusi. Makanya kemudian dukung penangkapan terus, tapi nggak pernah ketemu solusinya. Oke, jadi pertanyaan ini orang nanti bikin kita sibuk ya, tapi hasil nggak ada gitu loh. Belusukan aja terus, tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Nah sekarang begini, saya mau keuangan politik itu tidak harus diatur. Ada dua caranya di dunia ini. Kalau Anda lihat negara-negara seperti Jerman, karena APBN-nya menanggung keuangan politiknya sangat besar, bahkan foundation-nya ditanggung, maka tidak ada korupsi politik. Karena semuanya itu dipakai dan diregulasi dan diatur, dipenuhi oleh negara. Tapi ada cara negara-negara lain, seperti misalnya Amerika Serikat, dia membolehkan adanya donasi, tetapi diregulasi secara ketat. Itu kesadarannya adalah karena keuangan politik tidak kecil. Nah kita ini sudah tahu keuangan begitu besar, tapi tidak pernah mau diatur. Gara-gara tidak mau diatur, lalu orang tuh mencari uang masing-masing. 560 anggota DPR, 560 cara cari uang. Habis itu nanti ditangkap-tangkap. Kan yang salahnya di mana? Regulasi keuangan. Saya 4 kali menginstruksi Menteri Keuangan. Kabinet SBY yang pertama dan kabinet yang sekarang menginstruksi agar Pak SBY mengatur regulasi keuangan secara transparan, termasuk bagaimana uang itu didapat, bagaimana uang itu digunakan, bagaimana uang itu diperiksa dan diaudit. Tidak ada perubahan dalam regulasi keuangan kita. Nah harusnya ke situ kita fokus gitu loh, supaya jangan Anda maki-maki partai politik, Anda jangan memaki-maki demokrasi. Sebab kalau Anda melakukan itu sama dengan Anda mau mengundang kita ke masa lalu. Tidak ada yang memaki-maki partai politik. Yang kita sudah tinggalkan itu gitu loh. Fahri, kita sama-sama berjuang untuk menegakkan demokrasi, kita sama-sama berjuang untuk menegakkan partai politik. Tapi apa yang hari ini menjadi masalah buat kita adalah ketika orang-orang, ingat, catat, orang-orang di dalam partai politik mempergunakan kekuasaannya untuk salah satu yang paling parah hari ini yang dibicarakan oleh Anda berlima adalah menggunakan kekuasaan di parlemen untuk mengambil uang rakyat. Begini. Anda tadi begini. Saya mau tanya kepada Anda, berkali-kali Anda ingin mengatakan bubarkan KPK, bubarkan KPK, padahal itu ada produk dari DPR. Saya ingin tanya pada Anda, bagaimana caranya memberantas korupsi sekarang tanpa KPK? Kasih saya jadi presiden setahun, korupsi hilang dari bumi Indonesia. Ini. Saya tidak perlu KPK. Saya punya kepolisian Republik Indonesia yang 400.000 aparaturnya. Saya punya jaksa-jaksa yang ratusan ribu jumlahnya. Anda sudah 5 tahun jadi anggota DPR. Iya, saya bukan apa eksekutif. yang Anda lakukan? Saya satu orang. Saya bukan eksekutif. Angkat saya jadi presiden setahun aja. Anda saya bereskan masalah bersama ini semua. dengan teman-teman di Masalahnya, DPR. Anda tidak mengerti beda antara legislatif dengan eksekutif. Anda anggap legislatif itu kayak presiden. Salah, Bung. Cara berpikir demokrasi Anda nggak benar. Tidak sama sekali. Anda punya kewenangan untuk mengawasinya. Anda pernah di Komisi 3. Siapa yang lebih keras dari Anda? Anda belum tentu setelah jadi anggota DPR berani sekeras saya. Saya sudah menjadi anggota DPR, saya keras bicara. Begini. Apa kalau saya lihat ini, Bung, sebentar. Sebagai pengawas saya sudah melakukan tugas saya sebagai pengawas.